السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa kumpul kembali sehat walafiat untuk cari ilmu di masjid yang mulia ini, Masjid Raya Bintaro Jaya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjaya dunia akhirat. Amin. Judul kajian pada malam hari ini judulnya cukup berat. Jadi jangan tertipu sama judul. Kalau saya nggak salah judulnya Rahasia Ruh dan Ma'rifat dalam Pandangan Syariat. Rahasia Ruh dan Ma'rifat dalam Pandangan Syariat. Berat betul ya. Rahasia Ruh. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang mau mengkaji rahasia ruh dalam waktu 1 jam. Apalagi mau mengkaji rahasia ma'rifat dalam waktu 1 jam. Nggak mungkin bisa. Dan kalau udah dibilang rahasia ruh, ya rahasia ruh nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Makanya pengajian ini di awal sudah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita ini aneh, sok tahu tentang ruh. Ya, sok tahu tentang ruh. Oh, yang nyata aja nggak paham, apalagi yang nggak kelihatan. Tubuh kita ini loh, tubuh kita manusia, Masya Allah. Di balik kulit kita ini ada makhluk Allah yang luar biasa. Yang jadi dokter paham itu. Betapa banyak itu sel-sel di tubuh manusia yang bekerja dengan sangat teratur. Baru yang fisik saja kita nggak paham, kadang-kadang kita sok ngerti tentang ruh. Maka sok ngertinya manusia tentang ruh itu bukti kebodohannya kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ada sekelompok oknum Yahudi. Ya, ada sekelompok oknum Yahudi penasaran tentang ruh. Nah, bicara ruh sendiri dalam bahasa Arab, ruh itu punya banyak arti. Ruh punya banyak arti. Termasuk malaikat Jibril juga disebut Ar-Ruh. Ruh juga nama malaikat. Al-Quran itu juga terkadang disebut dengan kata Ar-Ruh. Maka dari katanya saja ruh ini udah maknanya luar biasa. Cuman yang mau kita bahas malam hari ini adalah ruh dalam arti diri kita yang berada di dalam balik jasad yang tersembunyi ini. Ruh yang dengannya manusia dikatakan hidup sebagai manusia. Ruh yang berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain sampai nanti akhirnya tinggal di alam surgawi abadi selama-lamanya dalam kebahagiaan. Maka hal tersebut pernah ditanyakan oleh sekelompok oknum Yahudi yang penasaran tentang ruh. Nanya sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menarik ya. Nabi yang terbaik, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling alim, Nabi yang paling bertakwa, atqakum, Nabi yang paling bermakrifah, a'rafuhu, ya yang paling bermakrifat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ditanya oleh Yahudi, oknum Yahudi, sekelompok oknum Yahudi bertanya tentang ruh. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab dengan fasihnya, ruh itu begini, ruh itu begini, ruh itu begini, ruh itu begini, ruh itu begini. Kemudian diuraikan dengan detail A sampai Z. Apakah diuraikan seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang mana tidak pernah berkata-kata kecuali atas wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Ya, terdiam sejenak. Sahabat paham, oh, ini lagi dapat wahyu. Bahkan oknum Yahudinya pun paham, oh, ini lagi dapat wahyu. Terdiam sejenak dan terlihat perubahan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul membacakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 85. Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dulu ini ya, dulu ada sekelompok oknum Yahudi pernah nanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Apa petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Allah perintahkan Rasul jelaskan ruh itu bagaimana? Jelaskan ruh itu seperti apa? Apakah begitu? Ternyata tidak. Allah menyatakan, "Qulir ruhu min amri rabbi." Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW. Siapa nih yang nyuruh ngomong? Siapa yang nyuruh ngomong? Kul. Siapa yang berkata? Katakanlah. Siapa yang berkata? Katakanlah. Allah. Siapa yang berkata? Katakanlah. Allah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab. Berarti ini jawabannya siapa? Allah. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang menjawab siapa? Allah. Ini perlu digarisbawahi. Biar kita nggak ruwet ngurusi roh. Ya, biar hidup nggak ngurusi roh. Ya, nggak pusing dengan roh. Kenapa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Ini kalamullah. Ini wahyunya Allah Ta'ala. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Lantas apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau terdiam sejenak menunggu wahyunya Allah. Allah pun menyatakan, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ar-ruh itu urusannya Allah. Urusannya Tuhanku. Ruh itu urusannya Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan sesungguhnya kalian tidak diberi ilmu kecuali cuman sedikit. Udah ya? Berarti pengajiannya selesai atau? Selesai. Makanya nggak usah gaya hakikat ruh ini begini, ruh begitu, ruh. Sementara Allahnya bilang ruh urusannya Allah. Selesai. Jangan hidup membahas hakikat ruh. Ruh seperti apa? Ruh bagaimana dan lain sebagainya. Kita boleh memperbincangkan apa yang diperbincangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh para sahabat dan para ulama yang betul-betul dikenal keilmuannya oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata urusan ruh para ulama itu tidak bergerak penanya, tidak berucap lisannya, kecuali menjabarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dah, jangan nanya nama ruh saya siapa. Ya, jangan nanya wujud ruh saya seperti apa. Nama saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Ya, Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Wujud ruh saya seperti apa? Kalau zahir saya gantengnya seperti ini, apalagi ruhnya. Ya insya Allah lebih ganteng. Makanya ibu-ibu kalau wajahnya kok kurang cantik dibanding yang lain, ngomong sama suaminya, jangan khawatir mas,
Ini cuma wujud fisikku, wujud jasmaniku, wujud rohku mengalahkan bidadari di alam surgawi. Ya, Masya Allah. Mau lihat, mati dulu. Ya, mau lihat, mati dulu. Gak ada yang tahu hakikat ruh, gak ada yang tahu hakikat ruh. Dan Nabi Muhammad SAW gak pernah duduk sama sahabat ngobrolin ruh terus hidupnya, enggak. Yang diobrolkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada yang sakit gak? Yuk dijenguk. Udah makan belum? Belum. Sama, saya lapar. Ya. Kamu lapar? Iya. Yuk kita main ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia punya makanan kelihatannya. Masya Allah. Yang diobrolkan Nabi Muhammad SAW, ada yang meninggal gak? Yuk kita melayat, sholatkan jenazahnya, antar sampai pemakaman. Itu yang diobrolkan Nabi Muhammad SAW. Bukan hal-hal yang untuk kita orang awam gak perlu diobrolkan. Padahal sahabat bukan orang awam. Sahabat ini manusia yang paling alim, mengalahkan kealimannya para ulama yang alim-alim, yaitu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya terus gimana ini ya? Kalau ruh urusannya Allah, apa yang perlu kita kenal dari ruh? Apa yang perlu kita kenal dari ruh? Jawabannya begini. Satu, ruh itu sifatnya abadi. Innama khuliqtum lil abad. Kamu diciptakan untuk hidup abadi, tapi mengalami mati. Merasakan yang namanya mati. Yang enggak mati, yang maha hidup hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ruh itu diciptakan? Ruh diciptakan itu sudah zaman dahulu kala. Ya, sebelum jasad. Semua ruh diciptakan duf'atan wahidah. Kun fayakun. Ruh sudah ada. Jadi ruh-ruhnya calon anak kita sudah ada. Di mana? Nah, nanti Al-Quran yang jawab, jangan saya. Saya nggak layak ngomong tentang ruh. Biar Allah yang berbicara. Biar Allah yang menjelaskan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita flashback dulu. Kadang-kadang kita ini jadi manusia aneh luar biasa kok. Dirinya sendiri nggak kenal. Nanya sama ibu-ibu dulu ya. Bu, dulu tinggal di mana? Dulu sebelum jadi manusia, ibu ada di mana? Sudah ada atau belum? Nah, ini kelihatan bingung nih. Berarti ya sama-sama saya. Sama-sama bingung kita. Dulu di mana kita ya? Coba ini kelompok terbesar di dalam masjid ini kaum pria. Di masjid ini, di luar kelompok terbesar kaum wanita. Mas-mas dan bapak-bapak, dulu sebelum lahir kamu di mana? Sebelum lahir kamu di mana? Di perut ibu. Ya sebelum lahir kok ya. Tolong pertanyaan saya dicerna baik-baik.